Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devina N.K. Putri. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud sosiolinguistik. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Abdul Hanan. Oke, saya akan mulai dari pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin, yaitu ilmu disiplin, ilmu sosiologi, dan ilmu linguistik. Ada dua bidang ilmu yang masing-masing memberi peran yang berbeda. Sosiologi memperhatikan hubungan antar manusia di dalam masyarakat sebagai individu maupun kelompok. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat serta lembaga-lembaga sosial dan proses sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia bersosialisasi dalam masyarakatnya. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai variasi bahasa. Bahasa dan masyarakat akan selalu menjadi pasangan yang mengisi satu sama lain. Karena adanya interaksi sosial yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi tersebut terjalin di antara individu satu dengan individu lainnya yang bersifat heterogen. Keheterogenan penutur dan lawan tutur yang ditujang dengan sifat bahasa yang arbiter sangat memungkinkan untuk melahirkan variasi dalam bahasa tersebut. Bahasa adalah alat komunikasi beranggota masyarakat yang berupa bunyi suara atau lambang yang dikeluarkan oleh manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia lain. Sebagai sebuah alat komunikasi, bahasa merupakan sistem dan subsistem yang mesti dipahami oleh semua penutur bahasa. Namun karena penutur bahasa tersebut meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen, serta adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam, maka wujud bahasa yang konkret dan yang disebut ujaran atau parol menjadi tidak seragam. Dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa yaitu faktor sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor-faktor situasional menyangkut siapa yang berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Karena faktor-faktor tersebut, maka timbul keanekaragaman bahasa yang dimiliki oleh seluruh umat manusia atau biasa disebut variasi bahasa. Lalu pengertian variasi bahasa, bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk dan makna. Aspek bentuk meliputi bunyi, tulisan, dan strukturnya. Aspek makna meliputi makna leksikal, fungsional, dan struktural. Jika diperhatikan lebih rinci, kita akan melihat bahasa dalam bentuk dan maknanya menunjukkan perbedaan kecil maupun perbedaan yang besar antara pengungkapan yang satu dengan pengungkapan yang lainnya. Misalnya perbedaan dalam hal pengucapan A yang diucapkan oleh seseorang dari waktu ke waktu, begitu juga dalam hal pengucapan kata putih dari waktu yang satu ke waktu yang lain mengalami perbedaan. Perbedaan-perbedaan bentuk bahasa seperti ini dan yang lainnya dapat disebut dengan variasi bahasa.
Sangat sulit untuk mengetahui variasi ini melalui pendengaran kita, karena pendengaran kita dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti udara, kesegaran, perasaan, dan besarnya perhatian kita. Untuk mengetahui variasi ini dapat digunakan spektrogram, yaitu gambaran yang dihasilkan atau direkam oleh suatu alat yang disebut spektrograf. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Keragaman ini akan semakin bertambah jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. Dalam hal variasi bahasa atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Jadi, variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat adanya keragaman sosial dan keberagaman fungsi bahasa. Andai kata penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, status sosial, maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak akan ada. Artinya bahasa itu jadi seragam. Yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Lalu, klasifikasi variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama ada idiolek, merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai idiolek masing-masing. Idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Yang paling dominan adalah warna suara. Kita dapat mengenali suara seseorang yang kita kenal hanya dengan mendengar suara orang tersebut. Idiolek melalui karya tulis pun juga bisa. Tetapi di sini agak sulit membedakannya. Yang kedua ada dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada di suatu tempat atau area tertentu. Bidang studi yang mempelajari tentang variasi bahasa ini adalah dialektologi. Lalu yang ketiga ada kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Sebagai contoh, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, 50-an, ataupun saat ini. Yang keempat ada sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial pada para penuturnya. Dalam sosial linguistik, variasi inilah yang menyangkut semua masalah pribadi penuturnya, seperti usia, pendidikan, keadaan sosial ekonomi, pekerjaan, seks, dan sebagainya. Sehubungan dengan variasi bahasa yang berkenaan dengan tingkat golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya yang disebut prokem. Lalu ada variasi bahasa berdasarkan usia. Variasi bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat usia, misalnya variasi bahasa yang digunakan anak-anak akan berbeda dengan apa yang digunakan oleh remaja ataupun orang dewasa. Variasi bahasa berdasarkan pendidikan. Variasi ini merupakan variasi yang terkait dengan tingkat pendidikan, seperti contohnya orang yang mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar akan berbeda variasi bahasanya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan menengah atas. Lalu variasi bahasa berdasarkan seks. Variasi berdasarkan seks ini adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin. Dalam hal ini seperti pria dan wanita. Variasi bahasa yang digunakan oleh wanita tentunya akan berbeda dengan apa yang digunakan dengan variasi bahasa yang digunakan oleh pria. Lalu variasi bahasa berdasarkan pekerjaan. Variasi bahasa ini berkaitan dengan jenis profesi,
pekerjaan, dan tugas para pengguna bahasa tersebut, yang misalnya variasi bahasa yang digunakan oleh buruh akan berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan oleh guru. Lalu ada variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan. Variasi bahasa ini terkait dengan tingkat dan kedudukan atau kebangsawanan atau raja-raja dalam masyarakatnya. Tentunya variasi bahasa ini akan berbeda antara raja dengan rakyatnya. Lalu ada variasi bahasa berdasarkan keadaan sosial ekonomi. Variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur mempunyai kemiripan dengan yang berdasarkan tingkat kebangsawanan. Hanya saja tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan sebagaimana halnya dengan tingkat kebangsawanan. Lalu juga ada jenis variasi sosial yang pertama ada arolek, adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Contohnya bahasa Bagongan, yaitu variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan keraton Jawa. Lalu ada Basilek, yang merupakan variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Contohnya, Basilek adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh para koboi dan kulit tambang. Begitu juga bahasa Jawa Kraman Desa. Lalu ada vulgar, adalah variasi sosial yang dipakai oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Lalu ada slang, yang merupakan variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Lalu ada kolokial, yang merupakan variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kolokial berasal dari kata kolokium, yaitu percakapan. Jadi kolokial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulisan. Juga tidak tepat kalau kolokial ini disebut bersifat kampungan atau bahasa kelas golongan bawah, sebab yang penting adalah konteks dalam pemakaiannya. Lalu ada jargon, variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan sering tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Lalu ada argot, adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu yang bersifat rahasia. Yang terakhir ada ken, adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.